Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syamsezir Fatona dengan NIM O1A1200068 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu metabolisme karbohidrat. Yang pertama, definisi. Glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Selanjutnya, definisi glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Selanjutnya, definisi glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya, definisi gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun, oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya, satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Kemudian, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Dan tahap terakhir, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akuanitase. Isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase.
Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Selanjutnya suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini dihasilkan FADH2+. Selanjutnya fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Selanjutnya, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehydrodinase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Selanjutnya, rantai respirasi atau transfer elektron. NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein I. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NADH+. Selanjutnya, elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Selanjutnya, elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Selanjutnya, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar dari menuju antar membran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan karena terdapat 3H+ yang masuk ke dalam matriks. Maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmeosis. Selanjutnya, hubungan antar metabolisme karbohidrat lemak dan asam amino. Hubungan antar metabolisme karbohidrat lemak dan protein, lemak atau asam heksanuat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat. Adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Selanjutnya, glikolisis aerob dan anaerob. Glikolisis aerob adalah transformasi glukosa dengan menggunakan bantuan oksigen dengan melewati beberapa tahapan seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Produk akhir dari glikolisis aerob berupa 36 molekul ATP per molekul glukosa. Glikolisis anaerob adalah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerob hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerobik. Sistem glikolisis anaerob dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal. Ini mengisi ulang dengan sangat cepat selama periode ini dan menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.